Dunia sedang berguncang, dan bukan karena gempa, tapi karena pergeseran kekuasaan yang sama ini tak terbayangkan. Donald Trump, simbol loyalitas mutlak pada Israel, kini perlahan mundur dari panggung, membiarkan Netanyahu berdiri sendirian di tengah badai. Lalu ledakan lain datang dari Eropa, bukan dari negara besar tapi dari Belanda, yang justru berani bersuara lantang, hentikan semua kerjasama dagang Uni Eropa dengan Israel. Ini bukan sekedar berita, ini adalah sinyal dunia mulai jengah. Gaza menjadi pemantik, tapi apinya kini menyebar ke aula parlemen, ke ruang-ruang istana, dan ke jalan-jalan kota. Pertanyaannya sekarang, apakah ini kehancuran aliansi lama? Atau lahirnya kekuatan baru yang mengusung nurani di atas kepentingan? Kali ini kita tidak hanya menyaksikan sejarah, kita ada di tengah titik baliknya. Dan di video ini, kita akan kuliti satu persatu manuver para pemain besar, dari Washington hingga Amsterdam. Siap atau tidak, dunia sedang berubah semakin cepat. Di saat Gaza dibungkam oleh bom dan blokade, gema solidaritas global malah kian bergemuruh. Bertepatan dengan peringatan ke-77 peristiwa Nakba, Den Haag, kota yang dijuluki ibu kota hukum internasional, di mana kejahatan perang seharusnya diadili dan perdamaian ditegakkan, menjadi saksi barisan sekitar 100.000 orang berseragam merah menyala. Bukan hakim yang bersuara, melainkan rakyat yang muak menyaksikan politik menelan hukum. Satu tuntutan mereka lugas, jangan biarkan Gaza mati di hadapan hukum internasional yang buta. Aksi ini pun tercatat sebagai demo terbesar di Belanda dalam 2 dekade terakhir. Lebih jauh ke barat, di London, puluhan bahkan ratusan ribu warga dari beragam latar belakang memenuhi jalanan, mengibarkan bendera Palestina dan memegang poster hentikan kekerasan di Gaza. Dari Basel hingga Jenewa, ribuan lainnya berunjuk rasa di alun-alun kota. Sementara di Seoul, massa menyerukan solidaritas tanpa kenal jarak. Bahkan di Tokyo, aktivis menghentikan kunjungan Menteri Luar Negeri Israel sebagai simbol penolakan normalisasi di tengah penderitaan. Di Naples, seorang pemilik restoran sampai memulangkan tamu berkebangsaan Israel sebagai bentuk simpati bagi rakyat Gaza. Di Asia Tenggara, gerakan protes menjalar secara tertutup di Thailand dan Vietnam meski ditekan sensor ketat, karena bagi banyak orang di sana, keheningan sama artinya dengan pengkhianatan. Mereka pun memilih boykot. Setiap kali menolak membeli kopi, makanan cepat saji, atau menonaktifkan aplikasi hiburan, itu menjadi suara lantang bagi keadilan. Tak ketinggalan, selebritas dunia pun angkat bicara. Bella Hadid dengan darah Palestina mengalir di nadinya, tak gentar menahan serangan digital demi memperjuangkan keadilan. Di belakangnya, nama-nama seperti Dua Lipa dan Mark Ruffalo ikut berdiri teguh, membuktikan bahwa yang dipertaruhkan bukan sekedar cinta, melainkan nurani. The Palestinian protest shut down the Oscars. Saat ruang publik dibatasi, solidaritas bergerak ke jagat maya. Tagar berubah menjadi benteng perlawanan. Kisah dan suara rakyat Gaza menembus algoritma, merobohkan kebisuan, membuktikan bahwa kemanusiaan sejati tak pernah bisa dibungkam. Dampak tekanan internasional sesungguhnya sudah terlihat jelas sejak tahun lalu. Sejumlah negara, Spanyol, Irlandia, hingga Norwegia, dengan terbuka memberi sinyal akan mengakui kemerdekaan Palestina. Kini di parlemen-parlemen Eropa seruan untuk meninjau ulang kerjasama politik dan ekonomi dengan Israel kian lantang menggema. Begitu pula bantuan kemanusiaan. Sejak 2 Maret, Israel menutup akses seluruh pasokan ke Gaza dengan klaim stok sudah mencukupi. Namun di bawah gempuran kecaman global, akhirnya pintu kembali dibuka untuk PBB, memasukkan bantuan ke wilayah yang dilanda krisis kemanusiaan terburuk ini. Rangkaian aksi publik tersebut memicu gelombang tekanan politik di banyak ibu kota. Tekanan itu pada gilirannya mendorong perubahan kebijakan, sedikit demi sedikit, yang memberi harapan baru bahwa penderitaan warga Gaza bukan hanya disaksikan, melainkan diperjuangkan untuk segera diakhiri. Tentu Gaza kini masih porak-poranda, dan langitnya belum bebas dari dentuman bom. Namun yang pasti telah berubah, dunia tak lagi berpangku tangan. Ketika para pemimpin ragu, rakyat bergerak. Ketika propaganda membingkai kebenaran, solidaritas justru menembus batas benua. Karena ini bukan sekedar soal Gaza atau Palestina semata. Ini tentu nurani manusia yang tak rela dibungkam diam. Kita tidak harus bersenjata untuk memperjuangkan keadilan. Cukup dengan memilih untuk peduli dan berani bersuara. Ketika dunia mencoba memaksa kita terdiam, gema solidaritas hari ini bisa menjadi tonggak sejarah esok hari. Semoga kelak nama kita tercatat sebagai mereka yang memilih berdiri, meski hanya dengan suara.
Di pihak lain, suara-suara dari dalam Israel yang menuntut akhir perang dan pemulangan sandera bergema kencang. Dan tak sedikit pun dunia luar memilih bungkam. Tekanan internasional terhadap Israel kian menguat, melintas di antara sekutu terdekat hingga rival geopolitik. Dari Washington hingga Brussel, desakan untuk menghentikan kekerasan dan meredakan penderitaan di Gaza terdengar semakin lantang. Amerika Serikat bahkan menaikkan nada ancaman, menyatakan bakal mempertimbangkan kembali dukungannya jika ofensif berlanjut. Sementara itu, Inggris, Perancis, dan Kanada merilis pernyataan bersama, mengutuk operasi militer Israel sebagai eskalasi yang keterlaluan dan memperingatkan akan mengambil tindakan konkret apabila serangan tidak dihentikan dan jalur bantuan kemanusiaan tidak segera dibuka. Sebagai counterpoint, Rusia dan China turut menyorot keras langkah Israel, menuduhnya melakukan kejahatan perang dan menolak rencana bantuan kemanusiaan yang diklaim Amerika Serikat sebagai kedok politik. Kedua negara pun menuntut pertanggungjawaban di Mahkamah Internasional (ICJ). Dari Asia, Indonesia melalui Menteri Luar Negeri Sugiono mengecam Israel karena dianggap melanggar hukum internasional. Di PBB, Antonio Guterres, Sekretaris Jenderal, menyuarakan keprihatinan mendalam atas situasi mengerikan di Gaza dan mendesak penghentian segera semua kekerasan, sekaligus pemenuhan akses tanpa hambatan bagi bantuan kemanusiaan. Gelombang tekanan global ini menandai pergeseran signifikan dalam opini internasional terhadap Israel. Saat penderitaan warga Gaza tak kunjung mereda, tuntutan akan akuntabilitas dan penghormatan pada norma hukum internasional kini tak bisa lagi diabaikan. Di tengah kegaduhan perang yang tak kunjung usai, suara-suara lantang dari kalangan warga Israel mulai menyeruak, menuntut damai alih-alih konflik. Di halaman sidang parlemen, ratusan demonstran berkumpul menentang kebijakan Perdana Menteri Netanyahu, mendesak agar pemerintah segera menghentikan serangan udara dan menghentikan kelaparan yang melanda Gaza. Tak jauh dari sana, di wilayah perbatasan, ratusan warga lain berjalan kaki menuju pagar pembatas, menagih janji penghentian bombardir dan mendesak pemulangan para sandera yang masih terperangkap. Mereka mengingat kembali tragedi setahun silam saat 6 sandera tewas di Gaza. Kejadian yang sempat memicu protes massal dengan puluhan ribu orang turun ke jalan. Lebih mengejutkan lagi, gelombang protes ini juga menjalar ke tubuh militer. Ribuan pilot Angkatan Udara Israel, unit yang sama ini dianggap paling elit, membubuhkan tanda tangan pada surat terbuka, menyatakan bahwa operasi udara kini lebih dipengaruhi oleh kepentingan politik dan ambisi pribadi ketimbang keamanan nasional. Gerakan itu kian meluas, lebih dari 15.000 personel, mulai dari pasukan terjun payung, korps lapis baja, angkatan laut, unit khusus, tim cyber, hingga tenaga medis, ikut menandatangani petisi. Meski ancaman sanksi menggantung, mereka menegaskan bahwa nurani prajurit tak boleh dibungkam perintah atas. Tapi memang untuk mengerti arti gelombang solidaritas global, kita harus memulai dari pusat penderitaan ini, Gaza. Gaza hari ini bukan lagi sekedar nama kota, melainkan simbol penderitaan yang terus hidup. Lebih dari 70% wilayahnya kini diduduki militer Israel dengan dalih menghancurkan total infrastruktur militer dan pemerintahan Hamas. Namun di lapangan realitanya jauh lebih kelam. Blok-blok perumahan rata dan tanah, masjid dan gereja yang dulu menjadi tempat ibadah kini tinggal puing, sementara sekolah berubah jadi benteng reruntuhan. Akses air bersih nyaris hilang, aliran listrik terputus nyaris sepanjang waktu. Persediaan obat-obatan menipis dan stok pangan tidak memadai. Tak ada satu sudut pun yang bisa dianggap aman. Warga diperingatkan untuk menyingkir ke selatan, namun bom tetap menderu dimanapun mereka berpijak. Anak-anak menangis kehilangan orang tua, ibu-ibu meratapi bayi yang tak tertolong, dan tenaga medis terpaksa mengerahkan seluruh hati nurani untuk memutuskan siapa yang layak mendapatkan perawatan pertama. Inilah wajah Gaza kini, bukan sekedar zona perang, melainkan wilayah tanpa secercah harapan. Di antara runtuhan dan air mata, satu pertanyaan bergema ke seluruh dunia. Berapa banyak lagi nyawa yang harus hilang sebelum kita bersama-sama berani berseru, cukup sudah.